Hai, salam senyum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin membahas terkait teori konseling Adlerian, atau pencetus dari teori ini adalah Alfred Adler. Terkait biografi singkat dari Alfred Adler, Adler tumbuh dalam keluarga Vienna dengan 6 laki-laki dan 2 gadis. Saudara laki-lakinya mati sangat muda di tempat tidur dekat Alfred. Jadi bisa dikatakan masa kecil Adler bukanlah waktu yang bahagia. Dia sakit-sakitan dan sangat dekat dengan kematian. Dia berbicara dan menulis dalam bahasa non-teknis sederhana sehingga publik dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi individual. Understanding Human Nature, karya Adler pada tahun 1959 adalah buku psikologi utama pertama yang terjual ratusan ribu kopi di Amerika Serikat. Adler hidup dengan jadwal kerja yang sangat padat pada sebagian besar kehidupan profesionalnya, tetapi dia masih menggunakan waktunya untuk menyanyi, menikmati musik, dan juga bermain bersama teman-temannya. Pada 28 Mei 1937, saat berjalan sebelum jadwal kuliah di Aberdeen, Skotlandia, Adler terjatuh dan meninggal karena gagal jantung. Terkait pandangan tentang hakikat manusia, Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap kehidupan pada tahun pertama dari kehidupannya. Jadi fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal yang akan memengaruhi proses perkembangan hidupnya. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial dan bukannya desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi pada tujuan dan juga kesadaran pada fokus akan terapi tersebut. Jadi berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan dan makna kehidupan dan perjuangan untuk sukses, penyelesaian, dan juga kesempurnaan. Alfred Adler menekankan pada perspektif realitas subjektif. Jadi Adlerian berusaha melihat dunia dari kerangka subjektif klien tentang referensi, sebuah orientasi yang dijelaskan sebagai fenomenologis. Jadi pendekatan tersebut adalah fenomenologis di mana memberikan perhatian pada cara individual dalam memahami dunia mereka. Realitas subjektif ini meliputi persepsi, pemikiran, perasaan, nilai, kepercayaan, keyakinan, dan juga kesimpulan dari secara individual. Perilaku dipahami dari sudut pandang perspektif subjektif ini. Dari perspektif Adlerian, realitas objektif adalah penting daripada bagaimana kita menginterpretasikan realitas dan makna yang kita kaitkan dengan apa yang kita alami. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan terapeutik dari Adlerian ini? Tujuan utama terapi ini adalah untuk mengembangkan rasa memiliki klien dan membantunya dalam mengadopsi perilaku serta proses yang dikarakteristikkan dengan perasaan dan juga kepentingan sosial mereka. Hal ini juga dibarengi dengan meningkatkan kesadaran diri konseli dan tantangan serta memodifikasi premis fundamentalnya ataupun juga terkait tujuan hidup maupun konsep dasar dari konseli itu sendiri. Kemudian terkait peranan dan fungsi terapis. Sebuah fungsi utama dari terapis ini adalah melakukan penilaian komprehensif terhadap fungsi klien. Terapis mengumpulkan informasi dengan alat-alat kuesioner tentang konstelasi klien, di mana meliputi orang tua, saudara kandung, dan orang lain yang ada di dalam rumah. Ketika diringkas dan diinterpretasikan, kuesioner ini yang akan memberikan gambaran tentang dunia sosial awal individual. Dari informasi ini, terapis mampu memperoleh perspektif tentang area utama dari kegagalan dan juga keberhasilan, tentang bagaimana pengaruh penting yang telah memengaruhi peranan klien dalam mengasumsikan suatu dunia. Hubungan antara terapis dengan klien. Adlerian menganggap hubungan terapis klien yang baik adalah pada posisi sama yang didasarkan pada kerjasama, saling mempercayai, saling menghargai, kepercayaan, dan penyesuaian tujuan. Mereka menempatkan nilai khusus pada pemodelan komunikasi konselor dan bertindak dengan jujur. Jadi dari awal terapi hubungan akan bersifat kolaboratif, dikarakteristikkan oleh dua orang yang bekerja sama terhadap tujuan khusus yang telah disetujui. Terapis Adlerian berusaha membangun sebuah hubungan terapi egalitarian dengan klien mereka.
Dingmeyer dan Sperry tahun 2002 menyatakan bahwa permulaan konseling klien harus dimulai dengan memformulasikan sebuah perencanaan atau kontrak. Detail apa saja yang mereka inginkan dan bagaimana mereka berencana untuk mendapatkannya. Lalu, apa yang mencegah mereka berhasil mencapai tujuan? Bagaimana mereka dapat mengubah perilaku non-produktif ke dalam perilaku konstruktif? Dan juga bagaimana mereka dapat menggunakan secara penuh aset mereka dalam mencapai tujuannya. Kemudian kita melangkah pada prosedur dan teknik terapeutik. Konseling Adlerian distruktur seputar 4 sasaran sentral yang berhubungan dengan empati fase proses terapi. Ini dari Dreikurz 1967. Fase ini tidak linear dan tidak melangkah secara kaku, akan tetapi mereka dapat dipahami sebaik-baiknya sebagai gelombang sampai pada tapestry. Fase tersebut yang pertama membangun hubungan terapi yang tepat. Kemudian, menyelidiki dinamika psikologis yang beroperasi pada klien. Di sini akan terjadi sebuah penilaian bagaimana konselor menilai proses konseling yang terjadi. Lalu kemudian mendorong mengembangkan pemahaman diri, atau disinilah mulai terjadinya pemahaman terhadap tujuan. Dan yang terakhir, membantu klien membuat pilihan baru yang bisa dikatakan reorientasi dan reedukasi. Bagaimana konselor dapat memberikan sebuah pemilihan baru atau solusi kepada konseli dalam menuntaskan masalah yang konseli sedang hadapi. Kontribusi terhadap konseling multikultural. Teori Adlerian mengalamatkan isu kesamaan sosial dan keterkaitan sosial manusia lama sebelum multikulturalisme diasumsikan sangat penting dalam profesi tersebut. Ini menurut Watt dan Peter Zak tahun 2000. Walaupun pendekatan Adlerian tersebut merupakan individual psychology, fokusnya sebenarnya adalah pada orang dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini sangat cocok bekerja dengan klien pada budaya yang berbeda-beda, karena terapis Adlerian ini mendorong klien untuk mendefinisikan diri mereka sendiri di dalam lingkungan sosialnya. Adlerian memungkinkan konsep usia lebih luas, etnisitas, gaya hidup, dan perbedaan gender dimunculkan dalam terapi. Untuk mereka, praktek Adlerian dapat dilakukan secara fleksibel dari teori yang dapat diaplikasikan pada kerja dengan populasi klien dengan budaya yang berbeda-beda pula. Proses terapi didasarkan di dalam budaya klien dan pandangan dunia, bukannya usaha untuk menyesuaikan klien ke dalam model yang sudah dipahami sebelumnya. Lalu terkait keterbatasan konseling multikultural. Keterbatasan terapi Adlerian lainnya adalah eksplorasi detail pada masa anak-anak, memori awal, dan dinamika di dalam keluarganya. Banyak klien yang mengalami tekanan masalah kemungkinan tidak suka menceritakan area kehidupan mereka yang mungkin dipandang tidak berhubungan dengan perjuangan yang membawa mereka ke dalam terapi tersebut. Selain itu, anggota dari beberapa budaya mungkin percaya tidak tepat menunjukkan informasi keluarganya. Pada poin ini, Carlson dan Carrison 2000 menyatakan bahwa sensitivitas terapis dan pemahaman budaya klien yang membentuk kepercayaan tentang menyampaikan informasi keluarga adalah hal yang penting. Jika terapis mampu menunjukkan sebuah pemahaman tentang nilai budaya klien, memungkinkan bahwa klien akan lebih terbuka terhadap penilaian dan juga proses penanganannya. Baiklah, itulah penjelasan kami terkait teori konseling Adlerian. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian agar lebih semangat lagi dalam menambah ilmu. Kami dari kelompok 2, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye!